Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang. Selamat pagi. Mantap. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Mari kawan-kawan, belum belajar kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan untuk Riko Dwi memimpin lagunya. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Riko. Baik, Pak akan absen terlebih dahulu untuk kelas 12 TBC 2 pada hari ini. Ahlun Nazar, Andika Primatullah, Fajar Yusuf, Wanda Aprianto. Baik, alhamdulillah ada semua ya untuk hari ini. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, tangan. Pak ingin mengulas tentang materi sebelumnya tentang sistem komponen penerangan sepeda motor. Ada yang masih ingat? Ya. Oke. Apa saja komponen atau spare part sistem penerangan sepeda motor? Silakan angkat tangan. Oke, Dias. Aki, spring, kunci kontak, Ya. saklar utama, saklar jauh dekat, lampu. Oke, tangan dulu. Kemudian untuk mengingat kembali tentang komponen itu ada, yaitu selain daripada komponennya itu ada fungsinya juga. Apa fungsi dari saklar pada sistem penerangan? Silakan angkat tangan. Oke, Fakih. Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian. Oke, terima kasih Mas Fakih. Berikutnya Pak berikan satu pertanyaan lagi. Ini sedikit agak rumit, tapi sebenarnya Pak sudah bahas. Apa gejala kerusakan pada sistem penerangan? Yang masih ingat? Ya, silakan. Lampu tidak menyala sama sekali. Ini bisa disebabkan oleh bohlam yang putus, spring putus, kabel putus atau longgar, atau saklar lampu yang rusak. Ya. Lampu menyala redup. Jika lampu menyala redup, bisa jadi tegangan listrik yang masuk tidak stabil, atau ada masalah pada sistem pengisian. Lampu sen tidak berfungsi atau berkedip tidak normal. Periksa bohlam, spring, relay, laser, dan kabel sen. Lampu rem tidak berfungsi. Pastikan bohlam, spring, saklar lampu, rem, dan kabel rem. Lampu indikator pada panel instrumen tidak menyala atau redup. Pastikan bohlam, indikator, spring, dan kabel indikator. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Daniel.
Baik, untuk memulai pada pelajaran hari ini, Pak akan membahas tentang bagaimana perbaikan dan pengecekan tentang kerusakan pada sistem penerangan sepeda motor. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Pak akan memberikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian akan memahami dan menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan pada sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi daripada komponen sistem penerangan. Dan yang ketiga adalah merangkai atau merakit daripada sistem penerangan pada sepeda motor ataupun pada simulasi ini. Sama saja, cuma penerapannya aja yang berbeda tempatnya. Yang berikutnya adalah melakukan pengecekan dan perbaikan secara sederhana pada sistem penerangan sepeda motor. Nah, untuk yang berikutnya, yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah umum yang terjadi pada konsumen-konsumen atau owner yang menggunakan sepeda motor pada sistem penerangan dan bagaimana tentang solusi perbaikannya. Oke, baik, kita mulai. Nah, untuk berikutnya adalah kita lanjut ke materi, yaitu tentang sistem penerangan sepeda motor. Nah, ini adalah fungsi daripada sistem penerangan sepeda motor, yaitu merupakan elemen krusial atau penting untuk keselamatan berkendara, terutama pada malam hari. Yang berikutnya adalah sistem penerangan juga bagian dari komponen utama dalam berkendara di jalan untuk memberi tanda dan menerangi jalan. Jadi ini terbagi dari 3. Ada visibilitas, kemudian penerangan jalan, dan sinyal komunikasi. Itu pada sistem penerangan sepeda motor. Untuk visibilitasnya, yaitu memastikan ini pengendara terlihat oleh pengguna jalan lain. Nah, jadi kayak Pak tadi yang bilang, terutama di malam hari atau kondisi minim cahaya. Kemudian untuk penerangan jalan atau memungkinkan pengendara melihat rintangan dan kondisi di jalan. Selanjutnya adalah sinyal komunikasi. Itu adalah memberikan isyarat arah. Contohnya apa, Nak? Kalau memberikan isyarat arah, yaitu tentang lampu sen. Ketika kalian lampu kiri, hidupkan lampu sen kiri. Ketika kalian menghidupkan mau belok ke kanan, hidupkan sen kanan. Yang pertama ini halogen. Halogen ini sudah dipakai sejak dulu, sekarang juga masih ada. Selanjutnya, setelah halogen ini mungkin banyak mengalami penurunan atau mungkin ada kelemahannya, maka dikeluarkanlah lampu yang LED atau light emitting diode. Itu yang dinamakan teknologi, Nak. Jadi berkembangnya dari zaman ke zaman itu mengurangi daripada pembuangan energi yang ada. Lampu HID, yaitu High Intensity Discharge. Komponen kuncinya atau spare partnya yaitu bohlam utama. Ini bohlam utama yang ada di dalam. Kemudian reflektor ini pemantul cahayanya, ya kan? Lensa itu ada beberapa reflektor yang tidak menggunakan, dan kemudian ada saklar jauh dekat. Selain daripada lampu depan, ini juga ada sistem lampu belakang atau rem. Ada lampu indikator dashboard atau ini informasi pada speedometer kalau biasanya kita sebut. Memahami setiap indikator itu sangat penting untuk menjaga keselamatan dan performa kendaraan. Mendiagnosa atau mendiagnosis dan troubleshooting masalah umum. Ini adalah rangkaian sistem penerangan arus DC atau bahasa Inggrisnya direct current atau arus searah. Nah, ini adalah simulasi daripada arus sistem penerangan DC yang ada di sepeda motor. Dari Plesaki menuju ke Sekring, oke. Nah, jadi ini sudah dirangkai. Tinggal kita menghidupkannya. Bisa jauh dan bisa dekat. Nah, oke.
Pak akan bagi kelompok. Pak akan bagi 3 kelompok daripada kalian untuk nanti mensimulasikan ini dan mempraktekkan daripada rangkaian kelistrikan. Untuk kelompok 1 yang namanya Pak panggil, silakan angkat tangan. Ahlun Nazar, oke. Teguh Rinandang, itu kelompok 1. Silakan dibikin grupnya. Untuk kelompok 2, Edo Ramadhani, Muhammad Fakih. Untuk kelompok 3, Andika Primatullah, Revan Aji Fadil. Silakan untuk berkelompok 1, 2, dan 3. Pak akan bagi lembar kegiatannya dulu. Jadi nanti di sini silakan dibaca dulu langkah kegiatannya. Di sini ada lembar kerjanya, silakan kerjakan. Ini untuk kelompok 1, kemudian ditulis nama anggota, dan ini adalah langkah kegiatannya. Di berikutnya ini ada lembar per anggotanya, nanti silakan dikerjakan. Buat rangkaian sistem penerangan sederhana oleh setiap kelompok, silakan dibikin. Silakan untuk kelompok 1 merangkai dan mendiagnosa bagaimana ketika ada kerusakan. Silakan. Perwakilan saja. Itu kabelnya di sana. Dicek dulu harusnya. Kemudian ini kabelnya. Nanti sesudah daripada kelompok 1 maju, nanti Pak berikan sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 yang mempresentasikan ini, silakan bertanya. Coba hidupkan kunci kontaknya, Mas Daniel. Oke, di situ sudah hidup daripada panel instrumen. Lampu senja di headlamp sama lampu senja di stop lamp. Oke, selanjutnya lampu utamanya hidup. Jauh dekatnya, coba tes. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Silakan dimatikan. Oke, dari ini sudah dari kelompok 1. Pak buka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Oke, Mas Dias, silakan bertanya. Apa yang menyebabkan gedung cepat mati? Coba Mas Dian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adanya gejala konslet atau terhubung arus plus dan min pada rangkaian kelistrikan sehingga menyebabkan spring putus untuk membatasi konslet pada sumber rangkaian kelistrikan atau aki. Oke, tepuk tangan. Nah, bagaimana Mas Dias, sudah paham? Oke, berikutnya kelompok 2. 3, ada yang sudah selesai rangkaiannya? Coba mana lihat. Ini apa ini, Nak? Oh, ini lampu ya? Ini aki, spring, ini kontak. Oke. Nanti setelah kelompok 2, kalian yang mempraktikkan di depan ya. Siapa yang akan maju nanti? 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Terus? Dan? Enggak aku ya. Oke. Oke, sudah bisa?
Sudah? Sudah. Oke, coba kita lihat rangkaian dari simulasi sistem penerangan dari kelompok 2. Coba hidupkan kontaknya, Mas Dedek. Oke, itu yang hidup apa? Lampu indikator netral dan speedometer. Kemudian selanjutnya yang kedua, saklar senja. Yang hidup apa aja? Lampu senja depan dan lampu senja belakang. Oke, selanjutnya ke saklar lampu utama. Coba dihidupkan. Oke, coba jauh dekatnya. Oke, berfungsi. Silakan matikan. Tepuk tangan dulu. Kemudian Pak akan buka sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan 3 untuk menanyakan apa yang belum paham dari yang sudah disimulasikan oleh kelompok 2. Silakan, siapa yang bertanya? Oke, Alun Nazar. Apa penyebab dari memodifikasi lampu pada rangkaian sepeda motor? Nah, itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nazar. Apa penyebab dari memodifikasi lampu pada rangkaian sepeda motor? Memodifikasi lampu pada sepeda motor tidak dianjurkan jika melebihi atau mengurangi tegangan pada rangkaian kelistrikan. Jika ingin memodifikasinya, direkomendasikan untuk mengetahui terlebih dahulu standar penggunaan dan aksesoris yang akan dipasang. Oke, sudah? Bagaimana Mas Alun atas jawabannya? Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2, silakan dicopot kembali. Oke, berikutnya kelompok 3, silakan maju. Coba ini. Ya, coba dipraktekkan. Ya, seperti gambar ini. Mas Firmansyah. Yang lain agak minggir biar kelihatan temennya. Oke. Kemudian kabel masanya coba diambil. Sudah ada. Stop, ikut ini. Oke, silakan pasang masanya. Dari masa aki menuju ke masa lampu. Boleh, yang penting masanya terhubung ya.
Oke, sudah. Iya. Oke, silakan untuk kelompok 3 menghidupkan daripada rangkaiannya. Share biar kelihatan temennya. Oke, kunci kontak, kemudian saklar senja, coba dihidupkan. Oke, kemudian saklar utama lampu, jauh dekat. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian silakan dimatikan. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Bapak, Oke, silakan. bagaimana cara perawatan sistem penerangan pada sepeda motor? Oke, Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dek. Bagaimana cara perawatan sistem penerangan motor? Yaitu melakukan pembersihan dan pengecekan komponen, pemeriksaan ketegangan api, pemeriksaan sistem pengisian, perlindungan dari cuaca ekstrim, pemeriksaan api massa dari motif berlebihan. oke. Oke, gimana Mas Dek? Paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah. Silakan duduk. Oke, jadi tugas kelompoknya kita selesai. Nah, supaya kita tidak tegang, kita ice breaking dulu. Silakan tegak, tegak dulu. Tegak dulu. Nanti ada 3 kata. Ada sakit, ada sikut, dan ada sikat. Ketika nanti Pak bilang sakit, kalian pegang perutnya. Ketika Pak bilang sikut, kalian pegang sikutnya masing-masing ya, teman-temannya. Yang terakhir, ketika bilang sikat, silakan ambil penanya teman, jangan pena kalian masing-masing. Sikut, sakit, sakit, apa? Sikut, sikap. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi silakan duduk kembali. Jadi dari materi yang telah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan, ya kan, itu berupa pemahaman mendalam tentang fungsi dan perawatan mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian pemeliharaan rutin itu menjamin kinerja dari sistem penerangan dan memperpanjang umur komponen listrik. Terus kemudian pentingnya penggunaan komponen standar dan berkualitas untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Nah, jadi dari ketiga itu, dari sini kita tadi sudah membahas tentang pemahaman daripada komponen-komponen sistem kelistrikan dan penerangan itu apa aja. Kemudian bagaimana pemeliharaan rutin tadi sudah ditanyakan oleh kelompok 2 ke kelompok 3. Itu tentang menjaga bagaimana sistem kinerja dari sistem penerangan, yaitu banyak tentang saklarnya, kunci kontak, fuse atau sekring, dan komponen utamanya lampu. Kemudian selain itu kita juga menggunakan sistem penerangan itu penting untuk semua pengguna sepeda motor, baik untuk penggunanya sendiri dan juga untuk pengguna yang lain. Kemudian Pak akan berikan tugas refleksi untuk mandiri.
Nih, tuliskan pengalaman dan kesulitan yang dialami saat pemeriksaan sistem penerangan serta bagaimana cara mengatasinya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Sudah, Mas Andika? Sudah. Sudah. Seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini pengalamannya tuh. Nih. Ya. Nanti setelah ini baru dikumpulkan. Ya. Ada yang sudah mengerjakan? Pak. Nih, coba kalau pengalaman Pak seperti ini loh. Nih seperti ini, paham kan? Nah, seperti ini. Oke, mantap. Silakan kerjakan dulu. Ada yang sudah mengerjakan? Nih, kalau pengalamannya Pak seperti ini. Seperti ini panduannya seperti ini. Kalau nggak ada di sini, cari di internet juga boleh. Silakan dikerjakan dulu. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Alun. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya pada hari ini. Tadi tugas kelompok juga alhamdulillah baik, prakteknya juga pas. Terus kemudian tidak ada kendala ketika merangkai daripada sistem penerangan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan dan pelajaran hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Dengan doa sebelum kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat.